Saudara, firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 menyatakan, "Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Tema, cara supaya tidak tersandung. Saudara, tersandung di tengah perjalanan adalah pengalaman yang tidak enak. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dan memperhatikan setiap langkah kita. Hal ini juga yang menjadi penegasan Rasul Petrus dalam ayat di atas. Perjalanan rohani kita mengikut Tuhan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh atau penuh kehati-hatian dan waspada, supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Jika kita dapat melakukannya sesuai kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah tersandung, sehingga kepada kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Saudara, meskipun terkenal sebagai murid yang militan dan berani, namun Petrus pernah tersandung, yaitu ketika ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal Petrus dan murid lainnya selalu bersama Yesus selama 3,5 tahun. Baik itu makan, sehidangan, dan menyaksikan banyak mukjizat heran yang dikerjakan Yesus. Mari perhatikan proses kejatuhan Petrus supaya kita dapat belajar untuk memperbaikinya sehingga kita tidak tersandung. Yang pertama, Petrus tidak sepikir dengan Yesus. Dalam Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, saat Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka Petrus menegur Yesus. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Ternyata Petrus tidak memahami pikiran Yesus, walaupun sudah sekian waktu berjalan bersama Tuhan dan turut mengalami mukjizatnya. Sebagai seorang murid, Petrus seharusnya dapat sepikir dengan Yesus. Jadi, penting bagi kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kedua, yaitu Petrus menjadi sombong rohani. Petrus adalah contoh seorang murid yang sangat cepat bereaksi dan merasa imannya kuat atau menjadi sombong rohani. Perhatikan jawaban Petrus kepada Yesus. Dikatakan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Di dalam Matius pasal 26 ayat 33. Seharusnya Petrus belajar untuk cepat mendengar namun lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi, semakin banyak firman Tuhan yang kita terima seharusnya semakin membuat kita penuh kerendahan hati, bukan kesombongan. Yang ketiga, Petrus tidak kuat berdoa. Dalam Matius pasal 26 ayat 37 sampai 46, setelah berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Petrus seharusnya berdoa juga sebagai bentuk dukungan dan empati terhadap penderitaan yang akan dialami Yesus. Tetapi ternyata Petrus tertidur atau tidak kuat berdoa. Berhati-hatilah jika kita mulai tidak kuat berdoa. Kita akan menjadi lemah dan mudah tersandung. Sedangkan yang terakhir, Petrus lebih kuat atau Petrus lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 69 sampai ayat ke-75, menjelang penyangkalannya, Petrus mulai menjauh dari Yesus dan duduk di luar halaman. Ketika orang-orang mengenali dirinya sebagai orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus,
maka ia mulai menyangkal, "Aku tidak mengenal orang itu." Saudara, apa yang dialami Petrus bisa terjadi juga kepada kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk terus meminta pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk memperhatikan hati dan pikiran Tuhan, dan selalu bersungguh-sungguh menuaikan panggilan dan pilihan Allah atas hidup kita. Haleluya, Tuhan menolong kita semua.